karena tulang daunnya yang jelas berwarna putih dan memantulkan cahaya terang seperti neon. Namun Alocasia sandriana ini rumpun dan rumpunnya tebal sekali. Hai guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel saya. Di video saya hari ini, saya akan cerita mengenai perbedaan beberapa jenis Alocasia. Nah, beberapa jenis Alocasia ini mungkin kalau dilihat sekilas agak mirip ya. Jadi mungkin buat para pemula agak sedikit bingung untuk membedakannya. Nah, di video ini saya akan mereview beberapa jenis Alocasia, yaitu yang pertama Alocasia Green Velvet atau Alocasia Frydek, ada Alocasia Amazonica, kemudian ada Alocasia Pseudosandriana, dan yang terakhir ada Alocasia longilobaloi. Nah, mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus ya video ini sampai akhir. Alocasia sandriana. Alocasia sandriana berasal dari Filipina. Alocasia ini sering juga disebut sebagai Chris plant. Karena apa? Karena bentuk daun dari tanaman ini bergelombang seperti senjata keris. Ketika dewasa, lebar dari daun Alocasia ini bisa mencapai 20 cm, sementara panjangnya bisa mencapai 40 cm dengan batang tanaman panjangnya 60 cm. Alocasia ini jika daunnya sudah dewasa tetap akan berwarna hijau muda. Jadi jika dibandingkan dengan Alocasia amazonica berwarna hijaunya lebih pekat. Bagian batang dari Alocasia sandriana akan memiliki pola seperti ini. Jadi dia tidak polos. Dia memiliki pola mungkin seperti pola kulit ular ya. Nah, untuk bagian belakang dari daun Alocasia sandriana akan terlihat sedikit berwarna ungu, namun tidak pekat seperti warna ungu pada Alocasia amazonica. Nah, kalau yang ini masih Alocasia sandriana. Namun Alocasia sandriana ini rumpun dan rumpunnya tebal sekali. Kita lihat ya. Banyak sekali batangnya yang tumbuh dari Alocasia ini. Nah, sebenarnya Alocasia ini udah bisa dipisahkan. Namun kita coba aja, kita biarkan tumbuh. Seperti apa sih pertumbuhannya, penasaran aja. Nah, itu kita lihat di tengah. Ini adalah tunas baru dari Alocasia sandriana. Nah, dari bentuknya dan besarnya, sepertinya tunas ini udah cukup besar. Alocasia amazonica ini sering juga disebut Alocasia topeng Afrika karena bentuknya mungkin seperti topeng-topeng di Afrika. Nah, Alocasia ini banyak dijumpai di pedagang tanaman, termasuk Alocasia yang cukup indah untuk dikoleksi karena warnanya yang kontras dan bagus seperti ini. Alocasia amazonica. Alocasia amazonica bentuk tulang daunnya terlihat jelas seperti ini ya. Nah, warnanya sendiri lebih pekat, hijaunya itu lebih tua dan lebih pekat dibandingkan Alocasia sandriana atau Alocasia green velvet. Bentuk tepi dari daunnya juga sedikit berkelok-kelok seperti tepi dari senjata keris.
Nah, daunnya sendiri terlihat seperti kayak dilapisin lilin yang mengkilat gitu. Bagian batang dari Alocasia amazonica ini berwarna hijau polos. Jadi dia tidak memiliki pola seperti Alocasia sandriana tadi. Nah, itu kita lihat ada tunas baru yang tumbuh dari Alocasia amazonica ini. Tunas baru itu tumbuh terpisah. Jadi nanti mungkin bisa kita pisahkan sebagai tanaman baru, atau kita biarkan juga tidak menjadi masalah. Bagian belakang dari daun Alocasia amazonica berwarna ungu, dan warna ungunya jauh lebih pekat dibanding Alocasia lain. Kita lihat ya, warna ungunya cukup tebal. Alocasia Fredek ini sering juga disebut Alocasia green velvet karena warna daunnya yang hijau dove seperti bluedru ini. Alocasia ini sering juga dipanggil keladi neon karena tulang daunnya yang jelas berwarna putih dan memantulkan cahaya terang seperti neon. Bisa kita lihat sendiri, ini salah satu ciri-ciri dari Alocasia Fredek yang kalau terkena sinar berwarna cerah dan indah sekali. Batang dari Alocasia Fredek ini berwarna hijau. Nah, ini jika daunnya kita lihat dari belakang. Tulang-tulang daunnya terlihat sangat jelas. Daun dari Alocasia Fredek ini tidak setebal dari daun Alocasia black velvet ataupun Alocasia dragon scale. Batang dari Alocasia Fredek yang sudah besar akan terlihat seperti ini. Nah, ini ada dua tanaman bonggol yang terpisah ya. Nah, ini batang yang sudah besar. Nah, kita bisa lihat ini belakang daun dari Alocasia Fredek. Tulang-tulang daunnya sangat terlihat jelas. Alocasia longilobaloi. Alocasia longilobaloi ini bentuk daunnya seperti ini ya. Nah, bentuk daunnya lebih polos tepinya jika dibandingkan Alocasia amazonica atau sandriana, di mana bentuk daunnya lurus. Nah, tulang daunnya sama berbentuk huruf Y, namun tulang daun dari Alocasia amazonica terlihat lebih jelas dibandingkan Alocasia loi. Warna hijau dari Alocasia loi ini juga lebih pudar. Jadi warnanya tidak sepekat dari warna Alocasia amazonica. Nah, ini bagian belakang daun dari Alocasia loi, di mana warnanya ya warna ungunya juga sangat sedikit, jadi lebih ke arah hijau ya. Nah, ini adalah tunas daun baru dari Alocasia loi, di mana daun baru ini masih terlipat dan nanti setelah umurnya cukup akan tumbuh dan mekar. Nah, tadi kita sudah melihat perbedaan dari masing-masing Alocasia. Nah, sekarang apa sih yang dibutuhkan Alocasia ini supaya bisa tumbuh subur dan rimbun seperti ini? Supaya Alocasia ini bisa tumbuh subur dan rimbun, Alocasia ini memerlukan lingkungan sehingga mendukung pertumbuhannya menjadi baik. Lingkungan baik yang seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu pertama terkait dengan penyinaran dari matahari. Alocasia menyukai tempat yang teduh. Nah, teduh ini nggak berarti tempat yang gelap ya. Jadi misalkan ditaruh di kamar terus tanpa sinar matahari, yang ada Alocasia ini juga akan mati. Karena apa? Karena kalau kita ingat sendiri pelajaran kita waktu sekolah dasar dulu, tanaman ini memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesa. Nah, Alocasia ini jika ditempatkan tempat yang terlalu gelap,
Yang ada alokasia ini juga mati karena tidak bisa buat fotosintesa. Nah, tapi alokasia ini juga tidak bisa ditempatkan di bawah di tempat yang terkena sinar matahari dari pagi sampai sore secara terus-menerus dan full. Karena apa? Alokasia ini juga akan mati karena daunnya akan terbakar, menguning dan terbakar. Jadi alokasia ini lebih suka ditempatkan di tempat yang tempat yang teduh itu di bawah naungan pohon atau di teras atau juga di bawah naungan paranet. Nah, kemudian untuk tanah yang disukai alokasia seperti apa? Alokasia pada intinya tidak terlalu ribet ya tanamannya, jadi dia suka tanah itu yang penting tanahnya poros. Dan poros itu jadi ketika kita melakukan penyiraman, air tidak mengenang. Nah, untuk penyiraman sendiri, alokasia bisa dilakukan penyiraman setiap hari juga nggak masalah, 2 hari sekali juga tidak masalah. Kalau pemupukannya gimana? Untuk pemupukan, alokasia ini bisa dilakukan pemupukan setiap 2 minggu atau setiap bulan sekali. Pupuk yang diberikan juga bisa berbagai macam ya. Jadi alokasia ini bisa diberikan pupuk NPK atau pupuk khusus untuk daun yang banyak kandungan N-nya. Oke, itu saja video saya hari ini terkait dengan perbedaan beberapa jenis alokasia. Nah, jika Anda menganggap video ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa klik dan like dan subscribe-nya sehingga tidak ketinggalan dari video-video saya yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.